Jumpa lagi dengan saya, Ana Ente Puri dari SMA Negeri 25 Serang bagian Barat. Apa kabar anak-anak? Pasti semuanya baik-baik. Hari ini Ibu mau melanjutkan materi tentang ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok. Hari ini Ibu langsung membahas pada soal bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal dalam ukuran pemusatan data kelompok. Ibu perlu berikan informasi kepada anak-anak juga bahwa terkait dengan soal yang akan Ibu berikan ini biasanya sangat sering muncul pada ujian nasional. Untuk itu, jangan membuang waktu, perhatikan soal berikut ini. Modus data di bawah ini dibulatkan satu desimal adalah, ini optionnya, ini soalnya. Nana boleh perhatikan di sini. Kalau ada muncul soal seperti ini, yang harus anak-anak pahami adalah apa yang akan kita kerjakan. Apa yang diperintahkan pada soal ini. Ternyata yang diperintahkan dalam soal ini adalah kita mencari modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau berdasarkan frekuensi ini, anak-anak boleh lihat nilai yang paling sering muncul adalah dari angka 3, 10, 15, 5, 5, dan 2. Yang pasti anak-anak memilih angka 15 dengan dia punya ukurannya 60 sampai 69. Nah, untuk itu kita teliti dulu apa itu sebenarnya modus. Modus adalah nilai yang sering muncul, ya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, ini dia rumusnya. Modus dilawankan dengan MO. L ini tepi bawah kelas modus. C ini panjang kelas. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan soal ini? Kemudian kita boleh lihat dulu tepi bawah kelas ini dia. Kenapa di sini 59,5? Syaratnya adalah ketika kita sudah mendapatkan mana yang disebut sebagai daerah modus, lalu kita mau membuat dia dalam tepi bawah kelas modus, berarti anak-anak boleh kurangkan 0,5 dengan 60 atau boleh tambahkan 0,5 dengan 59. Kita kurangkan 60 dengan 0,5 dan boleh kita tambahkan 0,5 dengan 59. Ini dia hasilnya. Kemudian ini adalah panjang kelas. Jadi caranya adalah kita hitung dari 40 ya, jadi 41, 41, 2, 42, 3, 43, 4, sampai 49. Jadi jaraknya adalah 10. D1 ini frekuensi. Ya, kita kurangkan ya, selisih dari kelas modus, jadi 15 kurang dengan 10.
Kalau dapat 10 ini merupakan D2 kelas modus, kasih kurang dengan sesudahnya dia di 10. Kemudian aturan matematika berjalan, hasilnya adalah 62,83. Kalau soal bilang bahwa kita ambil satu desimal, jadi 62,8. Boleh Anda perhatikan dengan teliti soal ini, dan tidak boleh jenuh, tapi tetap untuk berusaha untuk mengetahui itu. Untuk soal nomor 2, ini dia. Kita mau mencari sebuah median dari soal berikut ini. Kalau kita mencari median, beda dengan kita mencari modus. Median ini adalah nilai tengah. Median ini adalah nilai tengah. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui nilai tengah itu? Langkah yang paling awal, kita jumlahkan dulu banyak data. Jadi 5 tambah 25 tambah 100 tambah 60 tambah dengan 10. Jadi jumlah seluruhnya adalah 200. Kalau dibagi 2 berarti 100. Jadi anak-anak mulai melihat apakah ada 100 dalam lingkaran frekuensi kasing. Ternyata ini ada. Setelah itu kita boleh perhatikan rumus dari median itu sendiri. Ternyata rumus median ada juga L, sama juga dengan modus. Jadi tepi bawah kelas, ada juga C, panjang kelas. Nah ini N ini adalah jumlah data yang tadi Ibu baru suruh anak-anak hitung itu, 25 tambah 5 tambah 100 ya. Kemudian F2 ini kita punya frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sedangkan F2 ini juga merupakan frekuensi pada kelas median. Jadi yang membedakan ini adalah huruf besar. Kalau frekuensi kumulatif sebelum kelas median kita pakai huruf besar, tergantung anak-anak punya versi yang mana yang bisa untuk memudahkan anak-anak. Kemudian dari data ini anak-anak boleh menentukan L. L ini adalah tepi bawah kelas. Tadi Ibu bilang kita boleh menambahkan 0,5 ya, ini boleh kita tambahkan, dan boleh kita kurangkan 42 ini dengan 0,5. Jangan lalu bentuk ini membuat anak-anak jadi bingung, tidak, sama saja. Boleh kita juga susun seperti yang tadi pada data modus, boleh. Ini hanya variasi tapi aturannya tetap berlaku. Nah, C ya boleh kita hitung dari 30 juga. 30, 31, 32 sampai 35, jadi panjang kelasnya 6. N-nya 200. Ini ya frekuensi sebelum kita jumlahkan 25, 5. Sedangkan frekuensi dalam kelas median ini dia 100. Nah, kalau ini sudah ada, kita tidak bingung lagi, kita boleh isi pada rumus yang ada. N ini 200 ya, dibagi ini. F2 30, tadi Ibu bilang bahwa dapat dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini ya. Lalu 100 ini frekuensi kelas median, ini dia ya. Jadi 100 kurang 30, 70 per 100 ini dapat 0,7. Kita kalikan 0,7 dapat 4,2. Kita jumlahkan dengan 41,5, hasilnya adalah 45,7. Sekian dan terima kasih. Sekiranya video ini dapat membantu anak-anak kelas 12 dalam menuntut ilmu, lebih khusus pada ukuran pemusatan data pada data tunggal.